Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara dan delegasi terbatas baru tiba di Phnom Penh untuk menghadiri KTT ke-40 dan 41 ASEAN serta KTT terkait lainnya. Seluruh rangkaian pertemuan akan dilakukan tanggal 10 sampai 13 November 2022. Total pertemuan dan kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden lebih dari 20. Ditambah 4 pertemuan bilateral, yaitu dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Dewan Eropa, Sekjen PBB, dan Presiden Asian Development Bank. KTT ASEAN ke-40 dan 41 akan dilakukan dalam bentuk plenary dan retreat. Plenary session KTT akan membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN. Sementara untuk retreat, terdapat 2 isu besar yang akan dibahas, yaitu hubungan ASEAN dengan pihak luar, tentunya termasuk tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN dan masalah Myanmar. Diharapkan para pemimpin ASEAN dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespon situasi di Myanmar, terutama tidak adanya komitmen dari militer Myanmar dalam menindaklanjuti 5-point consensus. It takes 2 to tango. ASEAN sudah mengambil extra effort. Hasil upaya ini hanya akan terlihat hasilnya jika ada komitmen militer Myanmar untuk menindaklanjuti 5-point of consensus. Bola sepenuhnya ada di tangan militer Myanmar. Terlepas dari kekecewaan ASEAN terhadap tidak adanya kemajuan tindak lanjut 5-point of consensus oleh militer Myanmar, saya yakin ASEAN akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar, termasuk melalui bantuan kemanusiaan. Situasi Myanmar tidak boleh menghambat perkembangan ASEAN. Untuk mempersiapkan retreat para pemimpin ASEAN yang akan membahas isu Myanmar pada tanggal 11 November, para Menteri Luar Negeri ASEAN akan bertemu lagi pada 10 November siang hari guna membahas rekomendasi selanjutnya akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN pada tanggal 11 November. Pertemuan para Menlu ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan khusus para Menlu ASEAN yang diselenggarakan di ASEAN Sekretariat Jakarta 27 Oktober lalu. Untuk pertemuan dengan mitra bicara atau dengan dialog partners, terdapat beberapa hal yang diharapkan akan dihasilkan dari pertemuan-pertemuan dengan para mitra. Antara lain, announcement peluncuran kemitraan strategis komprehensif ASEAN Amerika Serikat. Dan saat ini Indonesia menjadi koordinator dialog ASEAN Amerika Serikat. Kemudian announcement kemitraan strategis komprehensif ASEAN India yang akan memfokuskan kerjasama terkait blue economy, kesehatan, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific serta kerjasama dengan organisasi subregional di Samudra Hindia. Terdapat pula diharapkan terdapat kesepakatan melanjutkan kerjasama pengembangan electric vehicle ecosystem dengan Amerika Serikat. Kemudian kita harapkan juga akan ada joint statement implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan Australia yang difokuskan pada implementasi 4 prioritas di ASEAN Outlook on the Indo-Pacific termasuk engagement dengan kawasan Pasifik. Kemudian direncanakan juga di dalam pertemuan-pertemuan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 November nanti adanya aksesi Ukraina terhadap Treaty of Amity and Cooperation atau TEC. Aksesi ini tentunya memiliki makna yang sangat penting. Rekan-rekan yang saya hormati, KTT diharapkan akan menghasilkan 100 dokumen dan beberapa dokumen sampai saat ini masih terus dinegosiasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih.